Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Sudrajat. Saya adalah CGP Angkatan 5 yang berasal dari kota Cimahi. Pada kegiatan video yang saya upload di YouTube ini, yaitu mengenai seminar mini ya tentang budaya positif yang sangat luar biasa. Di sana saya berdiskusi dengan ibu-ibu ya sekolah dari SD Negeri Gajah 6. Dari sekolah saya bertugas dan sangat luar biasa. Di sana mereka sangat menemukan hal-hal baru tentang budaya positif ya, banyak sekali. Salah satunya adalah segitiga restitusi yang sangat luar biasa untuk penyelesaian ending dari semua rangkaian kegiatan itu seperti itu. Dan jangan lupa saksikan untuk videonya dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Saya Ari Sudrajat, berasal dari kota Cimahi, CGP Angkatan 5 Kota Cimahi, dan saya di sini mengundang ibu-ibu guru ya untuk berdiskusi atau seminar kecil tentang budaya positif di sekolah ya. Materi hari ini yaitu ada beberapa materi, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin belajar, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan restitusi ya. Jadi karena kondisi kita dilaksanakan secara luring ya, atau tatap muka dengan prokes dan sederhana di sini. Yang penting kita ilmunya dapat ya ibu-ibu. Ya. Yang pertama tentang tentang paradigma belajar ya. Paradigma belajar itu adalah gambaran tentang belajar. Gambaran tentang belajar anak. Di rumah bagaimana anak itu belajar. Kebetulan kemarin kita ada pandemi selama 2 tahun. Jadi otomatis anak-anak itu berbeda ketika belajar luring dengan daring ya, dengan tatap muka, dengan daring yang asalnya mungkin menggunakan internet ya, WA seperti itu, terus Google Meet, banyak sekali. Jadi ada paradigma pembelajaran baru bagi siswa yang sekarang harus tatap muka, dan pasti banyak sekali tantangannya. Yang biasanya anak itu manja, selalu dibantu orang tua, sekarang anak-anak itu harus mandiri ya Bu ya, harus mandiri. Jadi paradigma belajarnya itu dirubah ya. Dari kemarin lost learning selama 2 tahun itu benar-benar anak-anak stres ya. Sebagai orang tua itu pasti stres, dan sebagai murid juga pasti stres, karena mereka harus menghadapi deadline waktu ya ditentukan selama belajar kemarin daring seperti itu. Dan paradigma belajar itu di Indonesia itu ada pelopornya, yaitu diajar dewantara. Jadi anak-anak itu harus merdeka dalam belajar, dan karena anak-anak itu beda-beda bakatnya. Jadi kita harus merubah paradigma itu. Bagaimana anak-anak itu yang pintar itu kadang yang pintar matematika, pintar bahasa Indonesia, itu salah. Itu persepsi yang salah. Karena anak-anak itu memiliki bakat. Ada yang bidang olahraga, menyanyi gitu. Jadi untuk tahun depan mungkin ibu guru di sini harus paham dengan minat dan bakat anak. Jadi penilaian pun nanti di kurikulum baru ya, karena sekarang itu kurtilas ya, di sekolah kita masih kurtilas. Tapi di kurikulum merdeka nanti beda-beda penilaian dan pelajaran untuk anaknya gitu ya. Kayak seperti kelas 1 atau kelas bawah atau kelas atas, nanti pembelajarannya itu dipisahkan sesuai kemampuan. Mana yang kemampuannya sedang, mana yang kemampuannya di atas rata-rata atau kurang. Dan nanti penilaian pun, metode belajar pun berbeda-beda. Itu adalah paradigma ya, paradigma atau gambaran pendidikan yang ada di Indonesia ya.
dan kita sambungkan dengan kemarin pandemi ini ya. Oke, sekarang kita ke yang kedua itu kita tentang disiplin positif. Disiplin positif itu adalah hal-hal yang harus dilakukan secara konsisten dengan menciptakan inovasi yang berhubungan dengan perilaku dan komunikasi tanpa adanya hukuman. Sejatinya peserta didik melakukan kontrol diri untuk menumbuhkan kepercayaan. Baik Bu Guru semuanya baca bareng-bareng pengertian disiplin positif yang keras. Disiplin positif adalah hal-hal yang harus dilakukan secara konsisten dengan menciptakan inovasi yang berhubungan dengan perilaku dan komunikasi tanpa adanya hubungan. Sejatinya peserta didik melakukan kontrol diri untuk menumbuhkan kepercayaan. Iya, itu adalah disiplin positif. Biar kita tidak tegang, Ibu, kita ice breaking dulu ya. Kita tepuk semangat soalnya kelihatannya Ibu di sini tegang ya. Tepuk semangat. 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 Yes, ya seperti itu. Itu adalah contoh disiplin positif. Bagaimana anak-anak itu belajar itu happy ya. Karena kalau belajar dengan penuh ketegangan, anak-anak tidak akan dapat pengetahuan baru karena mungkin stres segala macam. Jadi itu adalah hal-hal yang harus kita kembangkan ya dari disiplin positif. Salah satu disiplin positif itu misalnya itu adalah pembiasaan ya. Bisa membaca Asmaul Husna ya. Religi ya maksudnya. Terus pembiasaan-pembiasaan yang berbentuknya mereka kembali kepada keyakinan kelas atau peraturan kelas, karena kalau anak-anak tidak memiliki rasa disiplin itu kita sebagai guru kurang menekankan ya keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu harus dibuat sebenarnya oleh anak-anak juga, disepakati. Jadi anak-anak itu maunya apa, komitmen belajar. Misalnya anak-anak itu maunya belajar sambil santai, kita bikin di karton, tempelkan di post-it. Jadi nanti anak-anak, kan kamu udah berjanji sama ibu guru kamu nggak akan nakal, kamu menulis di sini misalnya belajarnya harus serius tapi santai. Tapi kalau kebanyakan nggak serius, nanti
nanti pasien anak itu bisa dikembalikan kepada keyakinan kelas ya yang dibuat anak-anak sendiri. Jadi anak-anak yang udah bisa menulis, misalnya kelas bawah, kelas 1, kelas 2, nanti ditulis misalnya, oh saya mau belajarnya seperti itu. Itu namanya kemerdekaan dalam belajar ya, kemerdekaan dalam belajar. Terus melakukan disiplin ini menurut Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid itu harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya, yang dinyatakan dalam bukunya itu Pemikiran, Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, yaitu cetakan kelima halaman 470. Jadi pelopor pendidikan di Indonesia itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara ya ibu-ibu ya. Yang pertama itu ada taman siswa, karena di Indonesia itu dulu kan yang boleh sekolah itu adalah anak laki-laki ya, dan pada zaman Jepang atau zaman Belanda priai. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mendirikan taman siswa ya. Itu sejarah pendidikan di Indonesia dan Bapak Pendidikan di Indonesia yang kita angkat materi budaya positif ya. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia ya. Motivasi itu menurut Diane Gossen itu ada 3 ya di sini, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua itu mendapatkan imbalan, dan penghargaan dari orang lain yang ketiga itu motivasi dari diri sendiri. Tentang nilai-nilai yang dipercayai. Jadi seperti kuliah ya Bu ya. Silakan jangan ditulis dulu, saya jelaskan satu persatu ya. Motivasi perilaku manusia. Kenapa sih orang itu atau siswa itu memiliki motivasi? Pertama itu aku ingin seperti ini karena takut hukuman gitu kan. Sebenarnya hukuman dan reward itu tidak ada yang setuju atau ada yang kurang setuju, itu jangan diberikan. Karena kalau dengan hal tersebut anak-anak itu targetnya cuma sampai dengan reward atau hadiah, atau hukuman itu apalagi hukuman. Anak-anak itu tidak boleh ada kata hukuman karena itu menyangkut ke psikologis jangka panjang. Jadi anak-anak itu tidak akan berkembang, anak-anak itu jadi pemalu, jadi pemarah, mungkin karena mereka di rumahnya atau di sekolahnya oleh gurunya suka dihukum, atau dalam istilah kita minder ya, minder gitu ya. Jadi anak-anak itu karena faktor itu. Jadi kenapa orang itu memiliki motivasi? Yang pertama itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi takut dihukum, jadi punya motivasi untuk melakukan hal baik. Yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini reward, jadi dia bermotivasi ya, memiliki motivasi dan perilaku motivasi itu karena ingin hadiah atau reward, baik itu berbentuk materi atau non materi. Sebenarnya itu kurang baik untuk dilakukan terhadap murid kita. Yang ketiga itu adalah ini yang paling penting, itu nomor 3 ya. Ini adalah motivasi dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang paling dipercayai. Ini nomor 3. Jadi motivasi itu harus berasalnya itu dari diri sendiri ya, dan nilai-nilai yang mereka percayai. Seperti itu menurut Diane Gossen dalam bukunya Discussing Sebuah Disiplin ya. Seperti itu ibu-ibu. Mungkin nanti ya sesi pertanyaannya terakhir. Nanti ibu-ibu siapkan pertanyaan ya, apapun itu nanti saya jawab biar kita sharing ya. Tulis aja ya tentang budaya positif di sekolah ya.
Yang selanjutnya itu manusia. Apa Ibu bisa dibaca selanjutnya? Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa? Posisi kontrol restitusi. Kebutuhan bertahan hidup. Dasar posisi kontrol restitusi. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya Bu. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua itu kebutuhan cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima itu adalah kekuasaan atau power. Iya, saya jelaskan ya. Yang pertama kebutuhan hidup dasar itu adalah bertahan hidup atau survival, yaitu yang sifatnya itu psikologis ya, bertahan hidup misalnya kesehatan ya, terus memiliki rumah, makan ya, terus proses reproduksi kebutuhan untuk bertahan hidup, terus merasa aman dalam kasus Doni ya, Ibu Ambar. Ini dalam kasus. Jadi manusia itu butuh bertahan hidup ya, berarti butuh makan, memang secara psikologis, butuh tempat tinggal, butuh perlu pakaian seperti itu. Yang kedua itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi sebagai pendidik ya, sebagai guru kita harus menjunjung tinggi anak-anak memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi ya, biar mereka nyaman dengan lingkungannya yang tadi saya sebutkan. Tidak boleh berkata-kata yang kasar karena anak-anak itu golden age ya, apalagi di usia 6 sampai 5 ya, 5 sampai itu cepat ya, memorinya sangat luar biasa ya. Bukan Ibu tahu sendiri gimana anak-anak belajar dengan cepat gitu, dengan kata-kata baru yang mereka nyaman gitu. Bahkan guru atau orang tua tidak paham dengan kata-kata itu karena mereka responnya itu sangat luar biasa, sangat cepat sekali ya. Jadi kebutuhan kasih sayang dan cinta. Jadi kita berikan cinta dan ketulusan ketika kita mengajar ya, sebagai guru, karena di sini kan sebagai guru juga posisi sebagai orang tua. Bagaimana kita mengajarkan anak itu dengan penuh kelembutan, kasih sayang ya. Jangan sekali-kali membentak, karena itu sel sarafnya ketika dibentak itu iya mungkin akan berubah posisinya dan merusak mentalnya di masa depan. Jadi kurang pede segala macam. Yang ketiga manusia itu butuh pengakuan. Tadi yang ketiga apa Ibu? Kebebasan. Oh ya, kebebasan ya. Kebebasan itu adalah kebutuhan akan memilih ya di sini. Kesadaran memiliki pilihan untuk mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak itu boleh memilih ya pelajaran yang disukai. Mungkin nanti akan diterapkannya di kurikulum baru, kurikulum merdeka ya, di SD, di SMP, di SMA nanti gitu Bu. Jadi beda anak-anak itu treatmentnya beda. Satu anak itu belajarnya itu beda. Ini dengan misalnya sukanya dengan kinestetik atau dengan video. Karena kan anak-anak yang suka dengan video lebih cepat dengan visual ya, dengan audio, dengan mendengarkan ceramah beda-beda kan. Ada yang nggak nyambung gitu ya. Mungkin anak-anak SMP lebih senang dengan ceramah karena mungkin lebih paham. Kalau anak SD mungkin lebih paham dengan video in fokus yang ditayangkan guru. Jadi beda-beda. Terus anak yang suka gerak, menari, nanti seperti itu mungkin kita akan melihat pendidikan di luar negeri Bu nanti. Jadi sesuai bakat dan minat ya. Seperti itu. Untuk kebebasan manfaatnya apa Ibu tadi? Kesenangan. Iya, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang ya. Kesenangan itu kebutuhan untuk mencari kesenangan,
bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan ya. Jadi kalau hidup nggak ada kesenangan, menyedihkan. Berhubungan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar ya. Jadi anak-anak juga nggak harus belajar terus ya, tapi anak-anak juga harus kita berikan ini nih, misalnya permainan gitu sebagai ini sebagai motivasi ya, sebagai motivasi juga. Yang tadi nomor 2, motivasi hadiah itu boleh juga, tapi tidak dengan tujuan dan penjelasan kita secara bijak. Jadi kita memberikan anak hadiah itu kita jelaskan, jadi anak itu jadi tidak manja, tidak ingin diberi gitu ya. Kita jelaskan karena kamu mencapai nilai seperti ini, karena kamu telah berbuat baik gitu ya. Ibu lihat, jadi itu boleh-boleh saja kita memberikan hadiah, tapi dengan alasan, bukan karena kalau anak-anak diberi hadiah, jadi anak-anak itu akan stuck gitu, dan yang lain juga merasa cemburu ya. Terus siswa lain kan, misalnya anak itu yang terus dikasih hadiah gitu, jadi akan ada itu lagi kembali ke pembulian anak. Yang kelima apa Ibu? Kekuasaan. Iya, kekuasaan ya. Kekuasaan itu adalah power ya. Iya, kekuasaan itu adalah power. Jadi bagaimana ini adalah memang kebutuhan manusia ya, dasar. Karena manusia itu seperti itu ya, ingin berkuasa ya. Walaupun siapa posisi kita pasti ada ya, kita ingin merasa lebih. Tapi ingat, kita dengan posisi kontrol kita sebagai manusia gitu ya. Ada batasnya ya Bu ya. Jadi 5 kebutuhan dasar. Coba diulang lagi apa saja? 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. 5. Kekuasaan. Iya, selanjutnya materi selanjutnya tentang apa? Posisi kontrol. Iya, posisi kontrol ya. Untuk posisi kontrol itu apa sih? Posisi kontrol itu yaitu posisi kita sebagai guru ya, sebagai guru dan sebagai orang tua yang mungkin di sini, karena selain mengajar juga ibu di sini memiliki anak. Posisi kontrol itu ada, ini adalah karakter yang ibu ciptakan. Mau seperti apa ibu di mata anak-anak gitu. Ini adalah namanya posisi kontrol. Ada 5 ya Bu posisi kontrol itu. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum ya. Yang kedua sebagai pemantau. Yang ketiga sebagai jadi posisi kontrol ini adalah posisi kita sebagai guru ya. Kita ngambilnya mana? Posisi kita sebagai guru, sebagai yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pembuat merasa bersalah. Yang kelima sebagai manajer. Ya, saya jelaskan ya Bu ya. Ini adalah posisi kontrol emosi kita ya, kontrol psikologis kita sebagai guru. Kita itu sebagai apa sih? Jadi kita menolak tolak ukur kita sebagai guru. Yang pertama posisi apa Ibu? Ini adalah sebagai penghukum. Jadi guru di sini selalu menghukum anak. Jadi kalau anak salah itu dihukum. Kamu tidak mengerjakan PR, kamu dihukum untuk lari di lapangan. Seperti itu mungkin pernah ya Ibu waktu masa sekolah. Atau kamu penghukum aja. Ada guru seperti itu namanya guru penghukum. Karena cuci bersihkan kamar mandi.
dengan hukuman. Itu posisi kita nanti ada di mana kita tahu gitu. Apakah sebagai Berdiri di tiang bendera. iya, untuk menghormat bendera dulu ya. Seperti itu. Terus yang kedua apa itu posisi kontrolnya? Sebagai pemantau. Kalau pemantau ini lebih baik ya, mereka guru ini adalah memantau murid-muridnya gimana gitu, walaupun muridnya melakukan kesalahan, dia tuh memantau kenapa dia seperti itu, kan beda-beda. Jadi nanti posisi kita adanya di mana. Yang ketiga sebagai apa? Teman. Sebagai teman ini adalah guru yang mungkin dirindukan anak ya, karena posisi guru di sini sebagai teman. Jadi anak itu tidak canggung terhadap guru gitu. Tapi ada batasan-batasannya, disiplin seperti itu anak. Jadi anak tidak merasa misalnya malu untuk bertanya apabila ada pertanyaan soal yang sulit, karena anak merasa nyaman dengan posisi guru yang mengambil sikapnya itu, posisi kontrolnya itu sebagai teman ya. Jadi ibu ini yang mana nih masuknya, atau suka menghukumkah, atau memantau, atau sebagai teman. Dan nomor 4 sebagai apa? Membuat merasa bersalah. Ya, ini gimana sih membuat merasa bersalah? Jadi anak itu minder gitu. Misalnya anak itu melakukan kesalahan, kita itu membuat dia itu tambah minder, tambah ngedown gitu. Misalnya ada anak yang menggunakan sepatu yang berbeda, misalnya di sekolah ini harus menggunakan sepatu warna hitam. Terus anak itu karena kesiangan segala macam, sibuk orang tuanya, dan anak itu datang menggunakan sepatu coklat. Terus guru di situ menegur, kamu buka sepatunya, kamu berjalan, kan itu membuat malu ya. Mungkin anak itu akan malu, mungkin akan merasa bersalah. Jadi ini adalah posisi kontrol guru, jadi jenis-jenis guru yang mana yang akan diambil gitu ya oleh ibu di sini. Selanjutnya apa yang kelima? Manajer. Ini adalah guru yang paling top ya. Manajer ini adalah guru yang bijak. Jadi nanti kalau ada melakukan kesalahan, yang paling bagus ini adalah manajer, menganalisis, tidak menghukum, ya, tidak membuat merasa bersalah, tapi memberikan solusi, komunikasi. Jadi posisi kontrol guru yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Itu ya tentang posisi kontrol. Yang terakhir, sorry apa? Udah. Restitusi yang terakhir ya. Oke, saya berdiri ya Bu ya tentang restitusi ini karena ini menarik sekali untuk dipelajari. Ini di sini ada segitiga restitusi, ya. Baru dengar. Iya, iya betul. Baru dengar. Ya. Restitusi itu apa sih? Restitusi itu apa? Apa coba? Yang bawa HP bisa itu cari di internet. Restitusi dulu apa di Google ya. Saya belajar bersama-sama, mungkin Ibu ini penasaran dengan restitusi apa ya? Restitusi budaya positif ya. Ya, ketemu Ibu. Udah, kita jelaskan sama saya ya. Kita tulis di bareng-bareng. Restitusi itu adalah yang harus dilakukan di lingkungan sekolah untuk proses menciptakan sebuah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Coba Ibu baca apa restitusi itu? Restitusi adalah yang harus dilakukan di lingkungan sekolah untuk proses menciptakan sebuah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kesalahan mereka ya. Jadi betul ya, anak-anak itu adalah belajar ya. Dan belajar itu pasti anak-anak itu karena waktunya itu lama ya, dari TK atau PAUD sampai dengan SMA atau sampai kuliah. Karena jenuh kan anak-anak itu pasti ada.
dan pasti ada kesalahan yang dilakukan anak-anak itu pasti ada aja. Dan solusinya itu seperti apa? Yaitu solusinya itu dengan restitusi itu, mengembalikan anak kepada kondisi yang nyaman. Jadi anak itu nyaman kembali setelah melakukan kesalahan-kesalahannya yang tadi saya jelaskan, contoh kasus-kasus di atas, terus posisi-posisi kontrol sebagai guru, ibu milihnya yang mana, yang memposisikan sebagai apa, sebagai penghukum, memantau, sebagai teman, sebagai pembuat merasa malu anak, dan sebagai apa yang namanya manajer yang paling bagus ya, manajer. Jadi di sini jika anak membuat sebuah kesalahan ya, kesalahan ini biasanya dilakukan oleh guru BK ya. Yang pertama itu yang pertama itu ini segitiganya. Ini caranya ya. Bagaimana anak itu bisa memecahkan masalahnya itu. Yang pertama itu validasi kebutuhan. Jadi kita tanyakan dulu, kenapa sih anak itu melakukan hal negatif ya, atau kesalahan itu kenapa? Kita tulis sebagai guru, sebagai orang tua murid atau sebagai komite, kita tulis, kamu teh kebutuhannya, kamu tuh pingin apa sih kok berbuat seperti ini? Itu namanya validasi kebutuhan. Jadi kebutuhan anak itu ditanya, kenapa sih kamu kayak gitu ya. Nanti anak itu jujur, misalnya karena saya tidak nyaman, misalnya tadi contoh anak yang kesiangan, karena sepatu saya dijemur atau dicuci masih basah, atau karena orang tua saya sibuk jadi lupa mempersiapkan sepatu. Itu namanya validasi kebutuhan. Itu tulis. Yang kedua, menstabilkan identitas. Jadi biar dia itu stabil ya identitasnya itu. Jadi anak itu bisa mengontrol diri akhirnya. Oh ternyata saya ini seperti ini. Jadi anak itu nanti sadar dengan sendirinya setelah kita validasi dengan kata-kata yang baik, yang ramah, tidak menghukum, tidak merasa malu anak saat anak itu membuat kesalahan, dengan solusi restitusi. Yang ketiga itu kembali lagi ke keyakinan kelas ya, atau peraturan kelas. Setiap kelas itu harusnya itu memiliki peraturan kelas yang disepakati bersama-sama, dibuat oleh bersama-sama. Jadi seperti saya tadi nulis dulu sebelum masuk ajaran baru, itu murid itu maunya apa gitu kalau di SD. Nanti ditempel di dinding kelas ya. Saya mau belajar tapi menyenangkan. Saya mau belajar tapi gurunya tidak menghukum, seperti itu. Jadi nanti anak itu bisa kembali lagi ke keyakinan kelas. Jadi ibu nanti sebagai guru kita, kan kamu komitmen dengan apa yang kamu buat tentang peraturan kelas ya. Gitu. Jadi di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini nyambungnya ke sini ke alasannya. Nih, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu kayak gitu ya. Kenapa kamu nakal atau punya masalah gitu ya. Yang kedua, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu buat? Jadi nanya yang kedua, ada nggak sih cara supaya kamu tidak kayak gitu? Jadi mereka mikir sendiri. Dan bertiga, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi kita istilahnya kalau bahasa sudah mengupahan ya, sebagai guru gitu ya. Kamu setiap orang itu pasti punya kesalahan, dan bukan kamu aja lah satu-satunya yang berbuat salah. Dan akhirnya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan kelas. Jadi kamu itu maunya seperti apa? Gitu kan? Di sini teman-teman kalian nulis, kamu maunya seperti apa? Gitu. Ini adalah penyelesaian atau masalah anak, namanya restitusi, dan tahapan-tahapannya itu adalah tahapan segitiga restitusi ya. Seperti itu untuk pembahasan kita tentang budaya positif sekolah ya. Banyak sekali ya Ibu ya. Ini banyak sekali hal-hal baru mungkin ya. Jadi kita harus tetap belajar. Apalagi saya di guru penggerak ini sangat luar biasa mendapatkan materi-materi baru buat pendidikan di Indonesia agar menjadi lebih maju lagi ya. Tidak tertinggal pendidikan di Indonesia. Lebih sukses ke depannya gitu ya. Bulan udah berapa menit? Ya silakan, boleh bertanya apapun, ditulis dulu, nanti bertanya. Boleh nggak ditulis nggak apa-apa Ibu, silakan. Saya penasaran banget sama yang kurikulum merdeka. Oh iya. Itu kan di luar negeri kan udah diterapin kayak gitu kan. Iya, betul sekali Bu. Kira-kira di Indonesia bisa kapan? Kapan ya? Saya
katanya ya, ini masih berhubungan kok dengan materi kita ya tentang budaya positif juga ya, karena tentang kurikulum merdeka juga ini masih menyangkut. Masih 30 menit ya. Oke ya, saya jelaskan. Di Indonesia itu sebenarnya udah diterapkan Ibu kurikulum merdeka. Sudah ada di beberapa sekolah. Oh, di Cimahi khususnya udah ada, cuman tergantung sekolahnya mau ngambil kurikulum merdeka, karena kurikulum itu kan 10 tahun digantinya, 10 tahun sekali digantinya, dan kurikulum merdeka itu udah diterapkan di beberapa sekolah di Cimahi juga. Dan itu tergantung, cuman perbedaannya kurikulum merdeka itu adalah anak-anak itu memiliki kebebasan seperti tadi sesuai dengan kebutuhan manusia ya, memilih sesuai pelajarannya seperti itu. Iya, itu udah diterapkan dan dimulai itu dari kelas 1. Mungkin tahun depan udah mulai di sekolah kita ya, di SD Gajah 6. Tahun depan udah mulai kurikulum merdeka dan dimulai dari kelas 1 dan kelas 4 sebagai kelas sasarannya gitu. Jadi benar-benar perangkat pembelajaran pun guru juga harus kreatif. Di situ disiapkan RPP diferensiasi ya. Jadi anak-anak itu beda kebutuhannya, nanti metodenya, bahan ajarnya. Jadi gurunya itu, kita sebagai guru itu harus kreatif di tahun kedepannya tentang kurikulum merdeka. Dan bisa dipahami Bu ya? Iya. Jadi insya Allah tahun depan ya sekolah kita akan menerapkan kurikulum merdeka belajar tahun depan ya. Gitu. Ada lagi yang berhubungan dengan budaya positif, silakan bertanya apapun, pasti saya jawab. Tentang restitusi, tentang perubahan paradigma ya, tadi belajar dewantara, tentang disiplin positif, motivasi perilaku positif kontrol. Yang mau menjawab. Oh iya boleh Ibu. Yang mau, kan ada hukuman di sini ya, hukuman. Guru sebagai penghukum ya. Misalnya guru menerapkan hukuman, misalnya diadakan aturan gitu ya. Jadi setiap siapa yang anak yang melakukan kesalahan mau dihukum, misalnya hukumannya ada disebutnya kursi panas. Ini mah contoh gitu ya, contoh. Kursi panas. Jadi guru menyediakan satu kursi misalnya. Anak-anak kan duduk di tempat anak-anak. Ya. Guru menyiapkan kursi misalnya. Jadi yang melakukan kesalahan gak boleh melakukan kegiatan pada hari itu, dan anak harus duduk di kursi itu. Itu satu contoh gitu. Apakah itu boleh diterapkan Bapak? Itu sih lebih ke tepatnya ke merasa malu ya, merasa bersalah. Hukumannya lebih dekat ke sana, jadi anak itu merasa malu gitu ya dengan seperti itu. Jadi itu tergantung kembali kepada kita. Posisi kontrol itu adalah menanyakan kepada diri kita, apakah kita itu orang tua atau guru, sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai merasa malu, sebagai manajer. Jadi yang paling bagus itu sebagai manajer. Posisi kita itu semua kita analisis kesalahan-kesalahan di sini, terus kita mengembalikan, bertanya tuh yang di sana, yang kedua itu kita menanya apakah ada hal lain gitu yang bisa kamu lakukan gitu, seperti itu. Jadi itu lebih ke ini ya, menghukum iya, yang posisi guru kita, posisi guru membuat malu iya, itu efeknya sangat luar biasa. Jadi anak itu minder nantinya ke depannya. Makanya kita sebagai guru itu harus hati-hati ya. Kalau saya pribadi di sekolah itu lebih berteman gitu ya, jadi anak itu nyaman bertanya gitu. Jadi tidak merasa takut, apalagi di tahun pelajaran baru ya, anak-anak yang baru yang biasanya di rumah dengan orang tua, sekarang dengan kondisi belajar yang harus disiplin dengan aturan keyakinan kelas, itu butuh sekali kita ya sebagai guru menempatkan posisi kontrol kita itu sebagai apa gitu. Itu ya gitu. Iya, itu teh lihat contoh di Google ya. Lihat contoh ada kursi gitu. Baru lihat contoh aja belum diterapin di kelas, soalnya takut anaknya jadi minder gitu. Tapi lebih efektif ke pembelajaran. Iya, mungkin gurunya itu kembali ke posisi kontrol guru ya. Guru itu berarti mengambil posisi kontrol sebagai penghukum dan sebagai merasa malu. Itu mah udah karakter aja, itu mah
pilihan aja, pilihan menjadi guru. Mau jadi guru seperti apa sih kita gitu, kita ciptakan buat anak-anak si fungsinya posisi kontrol ini gitu. Jadi itu mah nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk gitu ya. Cuman yang paling the best itu sebagai manajer, guru sebagai manajer gitu ya. Jadi kalau menghukum mungkin zaman dulu ya, zaman orang tua kita ya, kalau sekolah itu kan dengan hukuman, dengan rasa malu, kadang menggunakan menghukum menggunakan penggaris gitu ya, terus apa dijewek itu dulu ya. Kalau sekarang mah kan apalagi kurikulum sekarang ada KPAI kan, orang tua itu bisa laporan, ada komite, ada dinas pendidikan, udah merdeka. Dulu kita sama guru tuh takut ya, tapi sekarang kebablasan, kadang guru juga ada yang dibunuh ya saya. Ya, seperti itu. Mungkin itu anak itu perlu ini restitusi itu. Anak itu perlu perlu bimbingan 3 restitusi itu. Cuma yang berat ya kasusnya kalau pembunuhan. Apalagi anak-anak mah ya paling itu datang terlambat, tidak mengerjakan PR, nyontek saat ulangan. Iya, bentuk pemberontakan dari kita untuk restitusi gitu ya. Dan untuk budaya positifnya itu di kita itu harus ada pembiasaan, Bu. Pembiasaannya misalnya pembiasaan nasionalis, religius, terus kearifan lokal, cinta dengan budayanya sendiri, seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, kepemimpinan. Jadi anak itu terbiasa dengan hal-hal positif, jadi terciptalah sekolah yang memiliki budaya positif yang bagus-bagus seperti itu ya, untuk budaya positif. Modul 1.4 guru penggerak ya. Jadi sangat luar biasa pengalaman saya di guru penggerak ini, Bu. Saya udah kurang lebih dari bulan Mei ya, Mei, Juni, Juli, Agustus libur 2,5. Sekarang lanjut lagi dengan materi yang seperti ini yang kekinian, jadi sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan saya sebagai guru penggerak bisa menggerakkan guru-guru di sini, di lingkungan SD Gajah 6 dan di lingkungan sekitar ya, di komunitas praktisi, di komunitas PAUD ya, guru-guru PAUD, mensosialisasikan agar pendidikan di Indonesia itu berubah ya, dari hal kecil aja, dari hal kecil dimulai dengan hal kecil seperti ini. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bulan ada berapa menit? Ada berapa menit? Videonya nanti kita upload di YouTube, sharingnya. Ini sharing. Ini sharing ya, sharing kita ya tentang budaya positif. Budaya positif ya. Kalau di sini disiplin seperti kuliah ya Bu ya. Jadi kuliahnya seperti ini. Mungkin nanti anak ibu atau cucu atau siapa aja, keponakan, adik pasti ngalamin kuliah nanti seperti ini juga gitu. Terbiasa ya, ibu bapak guru juga dulu kuliah seperti apa, mungkin seperti ini dengan pengetahuan baru. Cuman di sini materinya tentang materi pendidikan ya, tentang materi pengajaran gitu. Jadi kita ulang lagi ya, karena waktu kita masih ada lebih 10 menit. Perubahan paradigma belajar ya, yang kemarin lost learning ya, kehilangan tuh anak-anaknya, psikisnya seperti apa. Kemarin 2 tahun ya kita pandemi, dengan mereka tidak bebas ya, tidak bebas belajar, dibatasi. Tapi sekarang anak-anak di kelas berubah, sangat luar biasa. Guru-guru biasanya anak-anak dengan orang tuanya ya sangat manja, sangat bisa ngomong juga, teriak-teriak, jadi ke bawah. Setelah di kelas juga ke bawah, jadi pada ngegas kan gitu anak-anak. Kemarin biasa mungkin orang tua belajar di rumah suka ngegas ya, ngajarin anak-anaknya keras, jadi pas ke sekolah nyata yang real pada gitu ya, keras. Itu mungkin paradigma yang perubahan, jadi sangat berubah sekali, Terus disiplin positif lebih kita ke refleksi aja materinya. Disiplin positif itu kita ciptakan suasana positif di kelas ya. Terus motivasi, alhamdulillah kita materi hari ini udah tersampaikan dengan baik. Mungkin nggak ada lagi pertanyaan Ibu tentang budaya sekolah.
bagaimana caranya atau apa gitu ya. Gimana? Atau tadi bagus pertanyaannya ya Bu tentang Merdeka Belajar. Nah, karena ini berhubungan sekali dengan guru penggerak ini ya tentang ini. Terus tadi bagus juga masalah kasus guru yang posisi kontrolnya ada sebagai penghukum dan sebagai pembuat malu bagi anak gitu. Gimana di kelasnya ada masalah bisa sharing dengan restitusi? Ada Pak, ini satu lagi. Iya, boleh. Ini kan kondisinya sebagai guru dan Ya. orang tua ya. Ya. Gimana supaya memotivasi anak, gimana caranya gitu supaya anak itu mau belajar dan ada keinginan dalam hatinya untuk keinginan untuk mau belajar gitu, kesadaran diri gitu. Kesadaran diri ini berhubungan dengan motivasi ya, yang tadi ya Bu. Orang itu termotivasi untuk belajar itu karena satu karena hukuman ya, misalnya aku belajar karena takut dihukum gitu, takut nilai aku jelek itu hukuman. Atau aku mau belajar itu karena aku mau juara, mau ranking, mau itu, mau hadiah. Nah, yang Ibu tanyakan itu adalah motivasi intrinsik yang dari dalam diri. Jadi mereka memotivasi itu karena mereka itu kembali ke nilai-nilai yang mereka percayai gitu. Jadi karena bukan hukuman, bukan hadiah. Nah, bagaimana sih anak itu akhirnya mau belajar? Itu kita sebagai guru maupun sebagai orang tua di rumah, kita harus memberikan pemahaman tentang kesadaran diri ya. Kamu filosofi pendidikan yang telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, kembali lagi misalnya kamu harus balik lagi sama kepercayaan di sini ya, motivasi kepercayaan diri gitu. Karena mungkin kamu ingin sukses ke depannya atau ingin yang lebih ini bisa membantu orang lain gitu. Nanti itu tumbuh gitu. Jadi posisi kita harus memberikan kata-kata seperti itu. Kamu belajar bukan karena takut hukuman, karena kalau takut hukuman kamu nggak akan efektif, dan karena bukan hadiah, tapi kamu harus sadar, dan itu kita harus praktekkan dari hal kecil aja untuk anak-anak kita. Nah, gitu. Jadi anak-anak diberikan motivasi intrinsik itu dari dalam, karena untuk jangka panjang mereka motivasi itu akhirnya tidak terpengaruh oleh hukuman dan hadiah. Jadi berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya, berdasarkan nilai kebajikan menjadi menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi motivasi itu nantinya seperti itu. Dan untuk bagaimananya itu banyak faktor Bu, mungkin karena orang tua di rumah ya, kesibukan, pola asuh orang tua, dan kita tidak harus menciptakan anak untuk pintar dan juara atau hadiah, tidak usah, karena itu yang tadi nanti rugi kalau motivasi seperti itu. Anak itu harus merdeka, tidak boleh dikekang, karena anak itu kemampuannya beda-beda gitu. Nanti mungkin guru kita akan sadar dengan kurikulum mereka ini, anak itu memiliki potensi. Jadi dari kecil itu mereka bakatnya kemana, jadi tidak semua pelajaran harus dipelajari yang mereka tidak suka dan buang-buang waktu ya, buang-buang waktu akhirnya dan rugi, nggak kepakai gitu akhirnya di kehidupan nyatanya gitu. Kalau di luar mungkin kenapa orang bisa sukses luar biasa, karena dari kecilnya bakatnya itu udah dari pendidikan gitu. Kalau di negara kita baru sekarang mungkin menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ya, mungkin nanti kita lihat aja perkembangannya ke depan seperti apa hasil ya, output dari kurikulum baru Merdeka Belajar itu gitu. Sangat luar biasa. Ada lagi yang ditanyakan semuanya tentang pendidikan, tentang segitiga restitusi, tentang budaya positif, kebutuhan manusia, posisi kontrol guru. Alhamdulillah kita banyak yang hadir ya, ada lebih dari 10 di sini di seminar kecil ya, diskusi. Menit ya diskusinya. Yuk kita ice breaking dulu ya Bu ya. Kita tepuk-tepukan biar tidak ngantuk. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Biar tidak ngantuk dengan materi ini. Sepertinya di sini Ibu udah paham ya
Ya. Paham ya tentang budaya positif sekolah dengan kita menciptakan kebiasaan itu ya. Terus kebutuhan manusia, belonging, freedom, fun, survival, power, and tadi yang telah dijelaskan. Kuliah ya hari ini mah ibu kuliah tentang anak, tentang guru ya, tentang guru, tentang bagaimana sikap kita terhadap anak. Ada lagi nggak Bu tentang disiplin? Ada yang mau ditanyakan lagi Bu, silakan. Silakan sebagai guru ya, sebagai orang tua ya, guru juga pasti memiliki anak didik di rumah. Gimana caranya? Apa? Bebas. Ya tanyakan lagi. Biar diskusi hari ini kita rame. Iya, ayo. Mungkin di sini Bu Insya Allah ya lebih paham ya dengan ini, dengan materi ini. Gimana? Kita diskusi lagi ya, ayo. Ada lagi yang mau bertanya tentang budaya positif, tentang apapun itulah boleh ditanyakan. Atau saya bertanya sama Ibu ya. Bu misalnya ya ada anak yang tidur di kelas, terus ibu gurunya itu katakanlah Doni tidur di kelas, terus gurunya pas pelajaran bahasa Inggris, ibunya itu misalnya ibu anak tuh menyuruh Doni coba kerjakan kamu, terus kenapa sih tuh kan kamu tidur di kelas jadi kamu tidak mengerti pelajaran ini, itu maksudnya gurunya seperti apa posisi kontrolnya, dia sebagai apa? Doni yang tidur di kelas, terus gurunya menyuruh untuk ke depan mengerjakan dan Doni tidak bisa. Pemantau ya, pemantau. Beri tepuk tangan buat mereka. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, ini adalah pendapat. Apa lagi ada lagi? Penghukum ya, penghukum. Ada lagi? Ada lagi? Pembuat bersalah ya, membuat bersalah. Jadi bisa banyak persepsi ya. Jadi Doni yang lagi belajar bahasa Inggris atau matematika tidur di kelas, setelah itu gurunya itu menegur. Coba kerjakan ke depan, dan akhirnya dia tidak bisa. Tuh kan, betul kamu tidak bisa. Kenapa sih kamu tidur terus? Jadi itu bisa maksudnya pemantau karena gurunya mantau ya, Bu Rika. Mantau. Penghukum juga masuk ya, karena menghukum. Coba ke depan nih. Terus merasa bersalah gitu. Tapi kalau di sini bisa sih, bisa semuanya, tapi mungkin dengan beda-beda persepsi merasa bersalah kan, mungkin merasa bersalah atau malu kan akhirnya tidak bisa karena dia tidur. Padahal kalau kita menerapkan segitiga restitusi itu yang pertama itu harus apa dulu yang sana? Memvalidasi kebutuhan ya. Tuh pertanyaannya Ibu. Coba yang baca yang keras Bu, yang pertanyaannya. Adakah cara itu? Adakah caranya? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus yang kedua? Yang bawah yang di atas. Yang bawahnya Bu. Oh itu yang bawah tadi. Ini yang Stabil. kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Iya, jadi guru itu harusnya gitu. Jadi sebelum bertindak itu menanyakan itu. Kenapa sih kamu ada cara lain nggak gitu selain tidur, selain bergadang karena dia ini. Terus yang kedua itu seperti itu ya. Ada lagi Bu yang bertanya apa aja? Atau saya mau tanya lagi tentang apa Bu? Luar biasa ya hari ini kita banyak belajar tentang budaya positif guru penggerak. Sepertinya kita paham ya hari ini ya. Kita berefleksi aja ya tentang materi hari ini. Refleksinya bisa dibacakan Bu Ulan. Yang pertama belajar apa? Tentang paradigma belajar. Jadi gimana menurutnya refleksinya? Apalagi selain itu? Disiplin positif. Refleksi lagi terus? Motivasi. Terus? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada posisi kontrol.
sama segitiga restitusi. Jadi sangat luar biasa ya, ini berhubungan sekali jadi tentang pendidikan. Yang kedua, yang satu, paradigma pendidikan, seperti apa pendidikan di Indonesia dan dulu dari masa ke masa. Yang kedua, disiplin positif, kita sebagai guru menciptakan disiplin positif seperti pembiasaan-pembiasaan, terus motivasi perilaku manusia. Karena buat apa sih manusia itu melakukan disiplin itu positif itu karena apa? Ada yang dijawab karena ingin dihukum, takut dihukum, karena ingin hadiah. Yang ketiga karena bakal intrinsik dari dalam. Yang ketiga ini kebutuhan manusia. Ini kebutuhan manusia itu ada 5 ya, dia itu butuh kasih sayang, melakukan belonging, butuh kekuasaan seperti itu. Dan mereka karena hal-hal tersebut, karena kebutuhan tersebut mereka melakukan masalah, dan akhirnya kita harus membuat restitusi ya, menstabilkan masalah anak dengan tahapan-tahapan metode restitusi. Saya ucapkan Ibu ya, terima kasih atas waktunya dan segalanya telah hadir di seminar ini ya, di seminar kecil ya, diskusi bersama tentang budaya positif. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua, pengetahuan baru tentang, jadi kita tahu kita sebagai guru sebagai orang tua di mana sih kita mendidik anak, sebagai penghukumkah, sebagai seperti itu ya tadi yang dijelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan buat semuanya. Iya, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan secara pribadi kepada Bu Nuril ya, sebagai tutor dari CGP Angkatan 5 Kota Cimahi yang sangat luar biasa. Beliau adalah sosok yang inspirasi banget buat saya dan memiliki suara lembut dan selalu berpantun, yang saya termotivasi dengan pantun beliau karena penuh makna ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nuril khususnya. Tapi sebelum saya menutup video saya akan membacakan sebuah puisi tentang budaya positif. Budaya positif, karya Ari Sudrajat. Arus globalisasi yang merubah dinamika sosial. Kita sebagai insan bernalar butuh referensi menjawab tantangan zaman. Disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas harus kita pahami agar restitusi tumbuh menjadi budaya positif. Siswa-siswi sebagai generasi bangsa, kenalilah kebutuhannya, motivasi perilaku yang sesuai. Berhati-hatilah dengan hukuman dan reward, punishment, bijak dan bertindak dalam bertindak. Wahai guru hebat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.